kita bisa Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua kakak-kakak penegak pandega se-Indonesia. Alhamdulillah, Ilahi Robi memberikan kita kesempatan di malam hari ini. Meskipun secara virtual, kita bisa bersilaturahmi, kita bisa saling diskusi bersama-sama kakak-kakak se-Indonesia. Dan melalui kesempatan ini, saya juga mengucapkan terima kasih dari penyelenggara dari Pramuka Indonesia. Terima kasih juga moderator yang sudah memberikan kesempatan. Saya Fatkul Manan, atau teman-teman biasa panggilnya Kak Anang. Saya Dewan Kerja Nasional saat ini sebagai Sekretaris 1 di Dewan Kerja Nasional. Dan di kesempatan ini saya juga sudah melaporkan ke pimpinan Dewan Kerja Nasional dan mendapatkan salam kepada teman-teman Dewan Kerja Nasional untuk kita semua yang bergabung pada kesempatan ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, keadaan baik, dan kita bisa melaksanakan diskusi ini dengan santuy tetapi tetap terarah dan tertib sesuai dengan arahan dari Kak Iman sebagai moderator. Sebagai pengantar itu nanti kita lanjut diskusinya yang akan dipandu oleh Kak Iman. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Iman selaku moderator. Pada kesempatan ini saya mungkin tidak bukannya bermaksud menggurui kakak-kakak sekalian, tetapi kita lebih kepada sharing terkait dengan tema diskusi pada malam hari ini. Di kesempatan ini kita akan membahas tentang Dewan Kerja dan maksud saya Dewan Kerja versus New Normal. Kalau bicara tentang New Normal, sekarang ini lagi menjadi istilah yang naik daun. Kalau di Twitter bilang lagi trending topik. New Normal menjadi bahan pembicaraan yang saat ini sangat banyak disesuaikan oleh kita, khususnya anak-anak muda yang menjadi pramuka penegak pandega atau yang sedang berdewan kerja. Kondisi saat ini menuntut kita semua untuk terbiasa dengan cara yang baru dalam beraktivitas, termasuk semua kegiatan-kegiatan dalam berdewan kerja. Cara baru ini dikenal dengan istilah yang di New Normal, yang kedepannya kita dituntut dalam hal persoalan merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan, sampai dengan melakukan evaluasi itu tentu akan berbeda dengan yang kita lakukan sebelumnya. Kemudian kita mencoba melihat kembali apa sih sebenarnya Dewan Kerja itu, baik di tingkat ranting, cabang, kemudian daerah, sampai di tingkat nasional. Pada prinsipnya Dewan Kerja itu adalah kita bagian dari integral kuartir maksud saya, yang juga kita menjadi wadah pembinaan dan kemudian menjadi pengembangan kaderisasi kepemimpinan di tingkat kuartir kita masing-masing, yang di dalamnya itu beranggotakan pramuka penegak dan pramuka pandega. Kalau bicara penegak pandega dan anak muda, tentu penegak pandega ini masuk dalam kategori pemuda sesuai dengan Undang-Undang Kepemudaan di negara kita. Ada pada rentang usia 16 sampai dengan 30 tahun. Penegak pandega tentu kita di usia 16 sampai dengan 25 tahun. Itu menjadi golongan anak-anak muda yang dimana dalam situasi seperti ini peran dan upayanya sangat besar diharapkan. Kalau melihat dari tujuan Dewan Kerja itu sebenarnya memberikan kita kesempatan kemudian pada pramuka penegak pandega untuk melakukan pengembangan pengetahuan, mengasah skill kepemimpinan, dan yang terpenting adalah kita menghubungkan pramuka penegak dan pramuka pandega di wilayah kita masing-masing dengan kuartirnya. Di dalam situasi seperti ini, saya mencoba meneropong kemudian melihat situasi yang dimana kita sebagai Dewan Kerja melakukan adaptasi di situasi yang new normal. Adapun beberapa poin yang kemudian menjadi catatan sebagai Dewan Kerja dalam situasi seperti ini itu adalah misalnya yang pertama kita
70% akan melakukan perencanaan, kemudian melakukan pelaksanaan kegiatan, rapat-rapat, sidang-sidang, musyawarah secara online akan menjadi kegemaran baru di lingkup Dewan Kerja. Kemudian yang kedua, dalam pelaksanaan kegiatan itu sudah pasti ke depannya kita akan memberlakukan protokol kesehatan yang sekaligus juga menggunakan atribut-atribut kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan penegak dan kegiatan pandega. Misalnya di dalam kit kegiatan kit peserta itu dulu itu tidak ada yang namanya masker, tidak ada yang namanya hand sanitizer. Nah, di kondisi seperti ini, ketika kita melaksanakan kegiatan penegak pandega yang secara offline atau bertatap muka, itu sudah pasti dalam kit peserta akan dimasukkan item perangkat-perangkat new normal kit seperti yang saya sebutkan tadi, kit dan sebagainya, masker dan sebagainya. Kemudian di dalam situasi seperti ini juga nilai positifnya adalah kita akan semakin melek dengan istilah bahwa kesehatan itu penting, sehingga gaya hidup sehat menjadi tren baru di setiap kegiatan penegak pandega yang direncanakan oleh Dewan Kerja itu sendiri. Kemudian yang menjadi inti dari new normal adalah itu ada 2 poin saja sebenarnya. Yang pertama, kita menjadikan protokol kesehatan menjadi yang sangat diprioritaskan. Yang kedua, kita dituntut untuk harus dan mampu beradaptasi dengan teknologi, apapun itu yang bisa menunjang pekerjaan dan aktivitas kita sebagai penegak pandega, apalagi sebagai Dewan Kerja. Yang terpenting dalam situasi ini, kakak-kakak sekalian, kalau kita melihat angka-angka pramuka penegak dan pramuka pandega yang dimana pelaksanaan pengelolaan kegiatannya di bawah oleh Dewan Kerja di semua tingkatan, kita mencoba menebar optimisme. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau melihat angka-angka, Indonesia adalah satu-satunya dari 162 negara yang menjadi anggota Organisasi Kepanduan Dunia atau WOSOM yang memiliki anggota terbesar di dunia. Kemudian angkanya itu mencapai 20.000 orang yang aktif di gerakan pramuka. Dan kemudian hampir 50% itu diisi oleh pramuka penegak dan pramuka pandega. Artinya rasionya itu adalah 1:5. 1 dari 5 anak muda Indonesia adalah anggota pramuka, dan kita di situ sebagai yang berperan sebagai anak muda. Dalam kondisi seperti ini juga, ini sebenarnya bukan hal yang perlu kita kagetkan sebagai Dewan Kerja. Karena kalau kakak-kakak mengingat di tulisan Baden Powell, Bapak Pandu kita, dia mengatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan kepramukaan ada 4 prinsip H, yaitu yang pertama yakni health atau kesehatan jiwa dan raga, kemudian happiness atau yang artinya kebahagiaan, kemudian yang ketiga helpfulness atau yang berarti tolong menolong atau gotong royong, yang keempat yaitu handicraft atau hasta karya apa yang bisa kita berikan untuk masyarakat. Nah, 4 prinsip yang diberikan oleh Baden Powell ini sebenarnya sejalan dan dapat saja kita lakukan adaptasi dengan situasi new normal. Kita melaksanakan kegiatan dengan berpatok pada kesehatan, kemudian membantu orang lain seperti yang disebutkan salah satu poin dari Baden Powell yaitu helpfulness, kemudian menciptakan kontribusi kita kepada masyarakat. Itu sudah dicanangkan oleh Baden Powell, Bapak Pandu kita. Tinggal bagaimana dari Dewan Kerja itu tetap optimis, tidak terhambat
merencanakan kegiatan-kegiatan untuk penegak pandega di wilayahnya masing-masing. Karena itu saya mengajak kepada kakak-kakak semua yang hadir pada kesempatan ini, yang menjadi Dewan Kerja maupun penegak pandega lainnya, mari sama-sama kita menebar optimisme bahwa Dewan Kerja Penegak Pandega yang merupakan anak-anak muda Indonesia itu, kita bertanya apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia. Nah, ada beberapa poin yang menjadi catatan. Yang pertama adalah kita bisa menjadi penggerak social distancing. Pembatasan sosial atau social distancing yang kita akrabkan dengan istilah menjaga jarak setidaknya 2 meter dari orang lain itu, dan menghindari kerumunan untuk mencegah penularan penyakit. Intinya masyarakat diminta untuk mematuhi anjuran menjaga jarak dalam masa new normal. Mengapa kita harus melakukan social distancing, kakak-kakak sekalian? Serangkaian tindakan social distancing diprediksi dapat mencegah orang sakit untuk melakukan kontak dengan orang lain. Dan yang terpenting adalah mengurangi atau menekan penyebaran COVID-19. Nah, kenyataannya masih saja ada pihak-pihak yang misalnya ngeyel, tidak mau melakukan upaya social distancing itu. Terus, apa hubungannya social distancing dengan pemuda, dengan Dewan Kerja, dengan penegak pandega? Nah, disinilah peran kita sebagai penegak pandega diperlukan. Sepatutnya Dewan Kerja, pramuka pandega menjadi contoh yang baik untuk menerapkan pembatasan sosial yang saat ini dianjurkan oleh pemerintah, bukan sebaliknya. Nah, kemudian banyak yang terjadi di sekitar kita. Bagaimana jika orang-orang masih bertahan dengan perilaku mereka yang tidak mau mengikuti social distancing? Kita tahu bahwa berhadapan dengan orang-orang yang ngeyel seperti itu memang sangat menyebalkan, kakak sekalian. Lagi-lagi disinilah peran kita sebagai anak-anak pramuka untuk membantu orang-orang di sekitar kita meninggalkan sikap-sikap yang apatis mereka, karena sebenarnya mereka itu mungkin orang yang tidak siap secara mental. Revolusi mentalnya mungkin itu mereka anggap tidak penting. Karena saking pentingnya sebenarnya revolusi mental itu harus dimulai dari diri kita sendiri dan disebarkan kepada orang-orang terdekat kita dengan patuh dan tertib terhadap himbauan pemerintah. Itu bagian dari mental-mentalnya anak-anak pramuka, sehingga itu yang perlu kita sebarluaskan ke depannya. Kemudian poin yang kedua adalah di situasi seperti ini kita harus saling menguatkan dengan menjalin komunikasi melalui digital. Dalam kondisi seperti ini, kakak sekalian, penting bagi kita untuk saling menguatkan agar pemberitaan COVID-19 tidak membuat kita tertekan. Waspada itu perlu, tetapi takut itu jangan. Karena di situasi saat ini banyak orang-orang juga yang berlebihan melihat berita, sehingga banyak hal-hal yang tidak normal pun dilakukan karena melihat pemberitaan-pemberitaan yang tidak sehat. Sebagai trendsetter di masyarakat, kita anak-anak pramuka, mungkin kiranya kita memilih beberapa sumber berita yang terpercaya dan kemudian konsisten pada sumber berita tersebut. Kemudian berikutnya kita membatasi frekuensi dalam membaca berita COVID-19. Ya, meskipun berita itu penting untuk mengetahui update terbaru, namun bukan berarti setiap saat harus kita pantengin berita-berita COVID-19, karena itu sebenarnya cukup mengganggu kesehatan mental kita, kakak sekalian. Sederhananya mengenai pemberitaan COVID-19, mungkin kita bisa menjadi orang yang up to date, namun tetap bijak dalam mengatur emosi. Kita menyebarluaskan berita-berita yang baru kita baca. Kemudian Dewan Kerja Penegak Pandega tentunya tidak boleh kelabakan atau termakan sama hoaks-hoaks corona saat ini yang sangat marak disebarluaskan. Dari 2 poin yang saya sampaikan di atas atau sebelumnya itu, ada yang terpenting, yaitu disiplin. Nah, di dalam poin Dharma Pramuka kita, disiplin itu sudah ada di poin ke-8, kakak sekalian, untuk taat kepada aturan social distancing, kemudian untuk
untuk tidak melanggar larangan-larangan yang dapat menyebarkan virus. Kita harus patuh membawa new normal kit kita. Kenapa saya anggap disiplin itu sangat penting? Karena sudah banyak contoh. Contoh yang paling real itu adalah yang melakukan upaya-upaya penekanan COVID-19 dengan sikap disiplin. Contohnya adalah di negara Jepang. Nanti saya coba kirimkan kurva bagaimana Jepang dengan sikap disiplin mereka, angka COVID-19 di negara mereka itu semakin. Baik, terima kasih. Pertanyaannya dari Setia Bella Duyaningrum. Apa keuntungan menjadi anggota DKN? Yang kakak rasakan manfaatnya bahkan di luar organisasi kepramukaan. Menjadi anggota DKN manfaatnya adalah kita belajar mengemban atau menjalankan tanggung jawab yang jauh lebih besar. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu setiap tingkatan Dewan Kerja itu juga membuka pintu-pintu relasi yang tingkatannya juga berbeda. Contoh misalnya, kita di Dewan Kerja Ranting, tentu kita akan melaksanakan kegiatan di tingkat ranting dan berkoordinasi ke instansi di tingkat ranting saja. Begitu juga di tingkat cabang, kemudian di tingkat daerah kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya provinsi, dan kita akan berkoordinasi dan kemudian berjejaring, tentunya tidak jauh-jauh dari orang-orang yang berada di instansi, lembaga, organisasi yang di tingkat provinsi saja. Nah, kalau di DKN juga tentu tingkatannya setingkat lebih luas mungkin ya dari provinsi. Kita melakukan kegiatan, mencoba meramu, mengkonsep kegiatan yang jauh lebih besar skalanya. Kemudian dalam tahap persiapan itu juga kita akan melakukan koordinasi, kemudian melakukan konsultasi ke pihak-pihak di pemerintah pusat, di organisasi-organisasi besar yang ada di Jakarta dalam hal ini, karena DKN di DKI Jakarta. Kemudian juga yang terpenting adalah kita bisa membuka ya bisa dibilang pintu-pintu rezeki kalau teman-teman juga mengambil manfaat yang positif selama berdewan kerja nasional. Contoh, di lingkungan DKN ini tidak hanya dalam satu circle lingkungan yang satu saja, tentu sangat variatif. Kalau teman-teman yang suka berwirausaha, kita bisa belajar dengan pintu-pintu rezeki
rezeki kalau teman-teman juga mengambil manfaat yang positif selama berdewan kerja nasional. Contoh, di lingkungan DKN ini tidak hanya dalam satu circle lingkungan yang satu saja, tentu sangat variatif. Kalau teman-teman yang suka berwirausaha, kita bisa belajar dengan orang-orang yang sukses berwirausaha di sini. Teman-teman yang senang dengan kehidupan seni, bisa berkecimpung langsung dengan orang-orang yang seniman nasional. Kemudian teman-teman yang suka berkreativitas juga bisa langsung berkumpul dengan teman-teman yang ada di nasional. Ya, kurang lebih seperti itu kakak sekalian. Namun pada prinsipnya, mau dimanapun kita berdewan kerja, itu kan kita sedang berorganisasi. Dan di dalam berorganisasi itu ada 3 hal yang harus kita dapatkan di tingkat apapun. Yang pertama adalah kita belajar tentang berkomunikasi. Yang kedua, kita belajar tentang beradministrasi. Yang ketiga, ini yang paling penting, kita belajar tentang membangun relasi atau membangun koneksi. Itu sih Kak Cynthia. Terima kasih. Terima kasih pertanyaan dari Kak Cynthia. Yang pertama, cara kita mengatasi keuangan di dalam Dewan Kerja pada masa seperti sekarang ini. Baik, di Dewan Kerja kan kita sebenarnya tidak terlepas persoalan keuangannya dengan keuangan dari kuartir. Maksudnya, setiap program yang kita usulkan, kemudian dana yang dari kuartir itu biasanya akan berpengaruh pada keuangan Dewan Kerja. Itu satu. Yang kedua, Dewan Kerja juga bisa menghasilkan keuangan tanpa harus bergantung pada kuartir. Misalnya, Dewan Kerja memiliki dana mandiri yang dihasilkan melalui 2 hal. 2 hal ini, yang pertama, teman-teman Dewan Kerja bisa melakukan wirausaha, entah itu di situasi seperti ini mungkin bisa mengeluarkan produk dari Dewan Kerja, dari Dewan Kerjanya Kakak Cynthia di Medan. Misalnya membuat kit kesehatan yang berlogokan Pramuka Medan atau Pramuka Sumut, tetapi yang diproduksi langsung oleh kakak-kakak Dewan Kerja. Nah, profitnya itu bisa masuk ke kas kakak-kakak Dewan Kerja, Kak Cynthia. Kemudian yang kedua, di dalam situasi COVID ini yang terjadi dalam keuangan kuartir dan Dewan Kerja itu adalah refocusing anggaran, yang misalnya mungkin kegiatan A, anggarannya misalnya kita skala kecil aja ya biar gampang dimengerti, misalnya anggarannya 5 juta. Nah, tetapi karena lagi COVID, kemungkinan anggarannya itu dipotong, misalnya 2,5 juta. Nah, tetapi sifatnya online, karena dianggap lebih hemat, sehingga tidak dikasih 5 juta. Nah, dari 2,5 itu kalau misalnya kakak-kakak melaksanakan kegiatan, itu jangan dipakai full. Taktisnya itu adalah harus ada dana selisih yang masuk dalam kas, setiap kegiatan masuk ke dalam kas keuangan Dewan Kerja. Contoh, di 2,5 itu kakak-kakak melaksanakan kegiatan yang sifatnya online, atau misalnya kegiatan sosial, atau ada belanja apa disuruh oleh kuartir itu yang kakak-kakak Dewan Kerja usulkan. Nah, itu jangan dihabiskan. Misalnya selisihnya 500.000 itu di saving oleh kakak-kakak Dewan Kerja sebagai kas atau menjadi dana darurat, baik untuk saat ini maupun ke depannya. Kemudian yang pertanyaan kedua, bagaimana kita mengubah pandangan seorang pembina yang mungkin masih dalam pemikiran lama atau ortodok. Baik. Nah, kakak-kakak pembina ini kan kadang tidak mengalami masa di mana kita mengalami situasi seperti ini, atau tidak mengalami kemajuan-kemajuan zaman saat ini, kayak misalnya kita melakukan pendekatan teknologi dalam setiap kegiatan yang kita sifatnya anak-anak milenial itu bawaannya
kalau bisa simpel, kenapa harus diperibet, yaitu karakter-karakter kita. Nah, kadang kita diperhadapkan dengan kakak-kakak pembina yang dimana harus kaku berpikir, tapi tidak semua ya. Ini ada beberapa contoh saja, karena bukan hanya Kak Cynthia yang mencoba menanyakan ini, tetapi beberapa waktu yang lalu juga ada teman-teman kita pramuka yang berkonsultasi tentang hal ini, yang dimana pembina-pembina banyak yang tidak siap atau masih berpikir konvensional dalam menyikapi kegiatan-kegiatan kepramukaan. Misalnya dalam hal persuratan, sekarang kan kita ada namanya surat PDF kan, surat digital. Nah kadang mereka, oh ini tidak bisa, harus yang hanya misalnya undangan narasumber harus dibawa ke rumahnya, sementara ini kan lagi PSBB atau pembatasan sosial. Ya kan seharusnya tidak mesti ke rumahnya, tetapi kita bisa melakukan surat digital, mengirimkan PDF saja sebagai permintaan narasumber. Itu salah satu contoh. Nah, kemudian di situasi seperti ini banyak lagi contoh yang kemudian tidak sesuai pemikiran dari kita, anak-anak pramuka pendega-pendega yang notabene menjadi milenial. Itu karakternya kadang bertolak belakang dengan kakak-kakak kita. Nah, tetapi prinsipnya kakak-kakak di Dewan Kerja itu kita kan memiliki fungsi untuk memberikan saran, kemudian memberikan pendapat kepada kuartir kita. Itu bisa saja kakak-kakak menjelaskan, tetapi dengan perilaku-perilaku yang baik. Begitu juga kita mungkin sebagai pramuka penega yang tidak terlibat di Dewan Kerja, kalau saya tetap pada prinsipnya, selama itu baik jalankan. Jangan karena sifat konvensionalnya dari kakak-kakak pembina kita berhenti melakukan apa yang anggap kita itu sebuah kemajuan dan baik. Tetap saja dilakukan, tetapi kalau ada yang tidak sejalan dengan pemikiran-pemikiran konvensional oleh kakak-kakak pembina, dijelaskan saja baik-baik. Kalau toh memang tidak ketemu titik temunya, kakak-kakak jalan saja selama itu legal kegiatannya. Kemudian saya yakin kan tidak hanya satu pembina, pasti ada pembina yang lain. Tetap itu dibangun komunikasi. Kira-kira begitu Kak Cynthia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Rofana. Kalau persyaratan khusus untuk menjadi anggota DKN itu semua diatur di petunjuk penyelenggaraan Dewan Kerja, tetapi tidak hanya untuk DKN ya, ada di seluruh tingkatan Dewan Kerja, itu dalam petunjuk penyelenggaraan atau yang dikenal dengan PPDK. Nah, di dalam PPDK itu untuk menjadi syarat anggota Dewan Kerja itu adalah harus aktif di Gugus Depan, kemudian yang kedua minimal telah mencapai tingkatan pramuka penegak bantara atau pramuka pandega, kemudian yang ketiga belum menikah dan berusia antara 18 sampai dengan 23 tahun. 23 tahunnya pada saat memulai masa baktinya. Jadi kalau misalnya mau masuk anggota Dewan Kerja tapi sekarang sudah usia 24, itu nggak bisa. Itu maksimal di 23 tahun ketika mengikuti proses seleksi anggota Dewan Kerja maupun melalui proses pergantian antar waktu. Nah, persyaratan khususnya itu biasanya begini kakak-kakak sekalian. Di dalam Dewan Kerja itu ada namanya Muspanitra. Di situ selain ada syarat-syarat yang saya sebutkan tadi dalam PPDK, biasanya dalam Muspanitra di semua tingkatan Dewan Kerja ada syarat khusus yang disepakati. Contoh misalnya harus ada pengalaman berorganisasi, kemudian misalnya punya sertifikat kepemimpinan misalnya ya, itu yang disepakati di forum Muspanitra. Kemudian misalnya ada TOEFL bahasa Inggris dengan skornya sekian, itu syarat-syarat khusus yang kemudian menjadi tambahan di Muspanitra di tingkatan masing-masing. Dan kalau mau masuk di Dewan Kerja Nasional juga misalnya, kita bisa masuk melalui proses seleksi di awal masa bakti atau kita masuk di pertengahan periodisasi. Contoh misalnya,
Kalau saya kan masuk di awal masa bakti melalui proses seleksi. Nah, sekarang ini sudah berjalan 2 tahun, sejak tahun 2018. Sekarang tahun 2020 berarti berjalan 2 tahun. Kalau kakak-kakak misalnya masih berusia 23 atau 25 tahun, itu masih bisa masuk di uh, pertengahan periodisasi, tetapi mekanisme bukan proses seleksi, tetapi mekanisme pergantian antar waktu. Jadi misalnya misalnya saya keluar dari DKN, atau ada 3 orang dari DKN keluar. Kakak-kakak nanti ketika DKN membuka rekrutmen, itu bisa masuk di di kondisi seperti itu, di pertengahan periodisasi. Kira-kira begitu Kak Rovana. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan Kak Raihan dari Kendal. Kalau situasi seperti itu, seperti ini Kak. Jadi kan setiap daerah ini memiliki situasi zona yang berbeda-beda. Kalau misalnya di daerah kakak, di Kendal, mau melakukan kegiatan kemah bakti, namun masih zona merah, itu sebaiknya sebagai Dewan Kerja, kita jangan mengambil resiko, karena bukan hanya kita sebagai pelaksana yang beresiko, tetapi kakak-kakak pramuka penegak dan kakak-kakak pramuka pandega itu akan juga terdampak resiko kalau misalnya kita masih melakukan kegiatan yang secara langsung di zona merah. Nah, kalau misalnya zona merah terus berlangsung dengan waktu yang sangat lama dan sementara program kemah bakti harus dilaksanakan atau program apapun itu yang harus dilaksanakan karena deadline dan persoalan pembiayaan, itu kakak bisa melaksanakan secara daring menggunakan sebenarnya bukan media sosial sih, maksudnya webinar atau misalnya aplikasi apa begitu yang bisa melibatkan banyak orang terlibat secara online. Itu kakak bisa mencoba mencari referensi-referensi untuk menggunakan sebagai pengganti kegiatan bertatap muka secara langsung. Nah, kondisi kedua adalah misalnya di situasi sekarang kakak bukan di zona merah nih, tetapi masih ada peningkatan kasus positif, namun tidak begitu signifikan. Nah, kakak bisa saja melaksanakan, tetapi harus berkonsultasi dengan kuartir, dengan orang dewasa, karena kita sebagai Dewan Kerja itu kan prinsipnya berkegiatan, mengelola kegiatan, prinsipnya dari oleh dan untuk di bawah bimbingan orang dewasa. Kita tetap berkonsultasi. Nah, kalau sudah berkonsultasi dan kemudian di ACC pelaksanaan programnya, nah kakak bisa melaksanakan bersama seluruh kakak Dewan Kerja dan Sangga Kerja yang lain dengan pelaksanaan atau perencanaan yang matang. Misalnya pengurangan peserta, kemudian memberlakukan protokol kesehatan yang sangat ketat dan wajib harus dilaksanakan. Kalau tidak, lakukanlah punishment atau tindakan yang represif untuk mencegah orang-orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Dan pada intinya kakak coba lihat kembali zona di daerah kakak dan gunakan skala prioritas penting dan mendesak, ya, kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih pertanyaannya Kak Lutfi dari Tasikmalaya, Jabar. Nah, saya di sini kalau ditanya tentang pemerintah, saya mencoba mendisklaimer dulu ya. Saya menjawab dengan sesuai kapasitas dan argumen pribadi. Kalau melihat kebijakan pemerintah untuk menerapkan new normal, sebenarnya kita tidak bisa langsung melakukan judging kepada pemerintah atau mengeluarkan pendapat-pendapat negatif, kemudian yang
proses dari analisis kebijakan. Dan ini yang dikelola adalah pemerintah, organisasi besar. Kita saja di Dewan Kerja atau di organisasi apapun itu mengeluarkan sebuah kebijakan tentu telah melalui mekanisme, kemudian melakukan observasi, kemudian melihat data-data, kemudian melakukan analisa. Nah, pemerintah juga dalam melakukan kebijakan new normal ini telah melakukan hal yang sama dan sangat detail tentunya, memiliki data, memiliki basic, memiliki alasan yang kuat untuk melakukan hal ini. Nah, kenapa saya mengatakan dan sedikit tahu tentang persoalan analisis kebijakan, karena saya juga basic keilmuan adalah mahasiswa program studi ilmu pemerintahan. Nah, itu adalah bagian dari studi kebijakan publik, kakak-kakak sekalian. Bahwa ada terjadi pro kontra itu adalah wajar, dan new normal ini bukanlah menjadi sebuah kebijakan yang akan mutlak dilaksanakan sepanjang waktu ke depan, tetapi namanya kebijakan itu harus akan dievaluasi pada waktunya. Kebijakan new normal yang sepengetahuan saya itu diambil ketika data yang dimiliki oleh pemerintah telah dianggap cocok atau dianggap cukuplah untuk dilakukan new normal, karena adanya kasus yang kemudian peningkatannya mulai rendah di setiap daerah. Namun dalam perjalanannya ketika new normal dilaksanakan, kasus-kasus bertambah. Itu adalah bagian yang di luar ekspektasi pengambil kebijakan. Dan apakah bisa dilakukan kebijakan lain, yaitu bukan kegiatan atau misalnya dikembalikan ke PSBB? Itu bisa saja, kakak sekalian. Makanya new normal ini kita coba hakul yakin saja dengan pemerintah, kemudian juga kita taat dengan instruksi pemerintah, dan juga tetap menjaga diri, menjaga keluarga terdekat kita, mengingatkan saudara-saudara kita, teman kita, lingkungan sekitar kita, sesuai dengan kapasitas dan peran kita masing-masing, sambil menunggu dan kemudian menyarankan secara positif kepada pemerintah tentang apa argumen kita atau apa maunya kita seperti apa. Yang penting by data semua. Kita tidak bisa berasumsi mengkritisi pemerintah seperti itu. Itu bukanlah pemikiran-pemikiran yang sehat bagi saya. Itu sangat keliru tanpa memiliki dasar yang jelas. Kita harus memiliki fakta, kemudian data, baru kita bangun argumennya. Apakah argumen yang positif ataupun argumen yang negatif. Kira-kira seperti itu, Kak Lutfi. Semoga bisa menjawab. Terima kasih pertanyaannya dari Kak Tia dari Deli Serdang. Pertanyaan pertama, menyikapi dan menyiasati agar Kamabiran dan Kakuaran mau ikut andil dalam membangun DKR dan pramuka di daerah tersebut. Berarti ini kondisinya apakah kurang suportif selama ini dari pihak Mabiran sama Kakuarannya ya, kira-kira seperti itu. Yang perlu dilakukan sebenarnya teman-teman dari DKR coba cari tahu dulu masalahnya apa, kenapa rasa apatis, kurang peduli, kurang andil dari pihak Mabiran dan Kakuaran terhadap DKR itu sendiri. Mungkin ada sesuatu, ada persoalan yang belum terselesaikan atau belum dikomunikasikan secara baik. Coba dicari tahu masalahnya apa, kemudian teman-teman DKR berembuk, kalau perlu libatkan orang dewasa dari pihak kuartir juga atau di luar kuartir yang dianggap mumpuni untuk menjadi problem solver, bisa membantu menyelesaikan masalah dari kakak-kakak, dimintai pendapatnya juga. Nah, kalau sudah itu dilakukan upaya-upaya langkah-langkah, apakah harus bertemu dari pihak Mabiran kemudian ke Kakuarannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, sifat-sifat seperti apa sajakah yang harus dimiliki apabila menjadi ketua DKR?
Oke, kita sharing ya. Jadi kalau menjadi ketua DKR ini kan kita belajar tentang leadership semuanya. Dimanapun itu jadi ketua apapun, apalagi menjadi ketua Dewan Kerja di ranting misalnya, itu terus kita menjadi orang yang pembelajar, jangan pernah merasa puas, kemudian sikap itu yang ditumbuhkan, dan learning by doing tentang kepemimpinan. Kita belajar sambil melakukan tentang bagaimana itu membangun leadership skill. Kemudian yang terpenting adalah jadilah orang yang berintegritas, karena banyak orang pintar, banyak orang yang hebat, tetapi tidak berintegritas. Kalau berintegritas itu adalah orang yang jujur, kemudian juga bertanggung jawab. Dan yang terpenting berikutnya adalah tetaplah menjadi orang yang tawadu atau rendah hati. Karena dengan orang yang tawadu, attitude, perilakunya itu pasti akan mengikut menjadi perilaku-perilaku yang baik yang dimiliki oleh karakter seorang pemimpin di semua skala, dan pasti disenangi oleh semua orang kalau sudah seperti itu, insya Allah. Kira-kira begitu ya yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kegiatan awal untuk DKR yang baru terbentuk. Kalau untuk pertama kali terbentuk, teman-teman bisa melaksanakan kegiatan kursus pengelolaan Dewan Kerja di tingkat ranting. Karena dari situ teman-teman akan mengetahui bagaimana manajemen, kemudian mengelola Dewan Kerja, mengetahui tupoksinya Dewan Kerja, bagaimana hubungan tentang antara Dewan Kerja dengan kuartirnya, bagaimana hubungan Dewan Kerja dengan lembaga-lembaga lain, bagaimana merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap kegiatan ke depannya. Itu menjadi basic semua dalam tingkatan Dewan Kerja, termasuk di Dewan Kerja Ranting. Jadi KPDK yang disingkat atau kursus pengelola Dewan Kerja yang bisa kakak lakukan di awal terbentuknya DKR. Terima kasih pertanyaannya Kak MP dari Sukabumi. Sebelum ber-DKN, sebenarnya kalau kakak lihat di CV yang dikirim tadi, mungkin saya pernah berdewan kerja dari tingkat cabang. Kemudian di situ saya berproses lanjut di Dewan Kerja Daerah. Kenapa di Dewan Kerja Daerah selanjutnya? Karena waktu itu saya berkuliah, kemudian berada di ibu kota provinsi, ya sekaligus karena hobi di pramuka, saya pikir banyak pengalaman, banyak pembelajaran yang kita dapatkan di sana. Kemudian saya ikutlah seleksi lagi di Dewan Kerja Daerah sebagai bendahara Dewan Kerja Daerah di Sulawesi Tenggara. Di situ saya belajar, kemudian dibukalah proses seleksi di Dewan Kerja Nasional. Saya mencoba masuk lagi mengikuti proses seleksi dan alhamdulillah lolos. Nah, serangkaian perjalanan yang saya sebutkan tadi itu artinya adalah setiap dari kita itu memiliki timing masing-masing atau kita mendapatkan sesuatu itu tidak begitu instan. Semua by time dan by proses. Nah, dan semakin banyak proses yang kita lewati untuk mencapai satu titik di Dewan Kerja, itu akan secara tidak langsung memupuk kita, kemudian memberikan kita pembelajaran yang sangat berharga tentang persoalan-persoalan di semua tingkatan Dewan Kerja. Dan kita tahu kondisi di daerah, mulai dari ranting, kemudian cabang di daerah, bahkan di lingkup nasional. Kita tahu semua lini. Nah, kemudian di Dewan Kerja Nasional diberikan amanah untuk menjadi sekretaris satu. Nah, di sini saya juga terus belajar. Tentu setiap tingkatan, setiap posisi itu menuntut kita untuk segera beradaptasi. Nah, sekretaris di Dewan Kerja Nasional, tentu saya kemudian banyak berkonsultasi kepada senior-senior,
kepada kakak-kakak kita yang sudah terlebih dahulu di Dewan Kerja, bagaimana sih fungsi sekretaris di Dewan Kerja Nasional, bagaimana sih garis-garis besarnya untuk menjalankan tugas-tugas yang baik dalam kesekretariatan. Itu sih Kak, yang penting kita jangan pernah merasa puas terus menjadi pembelajar, karena karena setiap dari kita itu adalah pembelajar dan setiap orang itu adalah guru bagi kita. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Kak Nisuwarti dari Banjarnegara. Tips menyusun ulang jadwal kegiatan dan rencana yang terhalang akibat social distancing dan program belajar di rumah. Kalau jadwal kegiatan kan yang sudah ada itu sebenarnya tidak harus dirubah semua, tetapi disesuaikan aja dengan situasi new normal, yang dimana ditambahkan saja protokol kesehatan dalam rencana-rencana kegiatan yang kakak sudah rencanakan sebelumnya. Kemudian kalau misalnya mengenai program belajar di rumah, kakak bisa menggunakan platform-platform di media sosial atau aplikasi yang bisa membantu menunjang kegiatan dan proses belajar kakak selama di rumah atau kegiatan-kegiatan yang kakak rencanakan selama ini. Yang terpenting Kak, kegiatan yang kakak laksanakan itu tujuannya tercapai, prosesnya itu saja yang dimodifikasi. Apakah penyesuaian dengan protokol kesehatan atau mendigitalisasi proses belajar atau rencana kakak. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Iman selaku moderator. Terima kasih kakak-kakak semua yang masih join hingga saat ini. Tidak terasa sudah 2 jam lebih kita berdiskusi. Semoga yang disampaikan bisa sama-sama kita saling belajar, karena kita tahu bahwa pramuka, penegak pandega memiliki potensi yang sangat besar, memiliki massa yang sangat masif di semua tingkatan. Olehnya itu kakak-kakak yang di sini sebagai pramuka, penegak pandega maupun Dewan Kerja, di kondisi the new normal, segala sesuatunya ini menjadi baru. Kegiatan-kegiatan yang kita lakukan juga menjadi baru. Nah, situasi baru seperti ini tentu tidak cocok kalau kita gunakan atau kita terapkan kebiasaan-kebiasaan lama, karena sudah tidak sesuai dan kurang cocok dengan situasi saat ini. Misalnya pemberlakuan kesehatan yang lebih dikedepankan saat ini. Sehingga kakak sekalian, dengan peran kita sebagai penegak pandega, sebagai Dewan Kerja, dimanapun kita di wilayah kita masing-masing, lakukanlah adaptasi yang begitu cepat. Kita tidak boleh latah dengan situasi seperti ini, tetaplah menyesuaikan diri dengan cepat. Kalau kita kembalikan kepada filosofi Tunas Kelapa yang hidup di mana saja, dapat beradaptasi di mana